cerita gimana sih? Iya, iya. Aku sempat ini ya ngasih pernyataan yang memang keadaan ekonomi kita sampai sekarang masih belum baik ya Kak ya. Kayak pas lagi kuliah juga nih ya sempat hampir mau berhenti, ya. sempat cuti sampai akhirnya pindah kampus yang lebih tergapai lah gitu ya budgetnya, yang harganya lebih murah. Iya gitu kan, yang awalnya tuh lumayan lah gitu. Pindah kampus. Pakai Transfer. Jadi aku tetap 4 tahun. Jadi 3 tahun pertama di kampus A yang Kuliah di mana? Boleh disebut? Boleh nggak apa-apa. 3 tahun pertama aku di UPH Musik Universitas Pelita Harapan. Habis itu nilainya semuanya alhamdulillah ke transfer. Aku ngelanjutin di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Terus kelas karyawan online Kelas karyawan online, jadi dari rumah belajar gitu sambil kerja gitu dia. Ya alhamdulillah selesai pas malam masuk di Bandung itu udah PKL ya Kak ya. Udah magang, habis itu langsung skripsi gitu. Ya, alhamdulillah perjuangannya saat itu karena kondisi ekonomi kami ya usaha kami tidak berjalan dengan baik seperti harapan. Kan memang di properti ya. Jadi memang di saat sebelum Covid itu memang sudah mulai proses sertifikat dan lain-lain. Pas kita udah ready untuk jualan ternyata Covid. Nah itu kan di daerah Citayam ya, maksudnya termasuk rumah yang kurang lebih tanahnya tuh masih di bawah 100. Jadi kayak memang pembelinya tuh rata-rata pasti kredit seperti itu kan. Jadi ternyata proses di saat Covid itu proses kreditnya tuh lebih sulit banget. Makanya kita sampai sekarang masih belum progres, kalaupun ada yang beli ya lebih kayak sahabat ngebantu beli gitu kayak 1-2. Nah sementara kayak dari modal yang aku dulu sempat berhenti vakum itu kayak udah dari situ insya Allah kayak udah aman nih gitu. Yang awalnya kita sempat berinvestasi gitu kan, tapi ternyata ada kendala dan sampai akhirnya suami sendiri gitu yang menjalankan usaha tersebut, udah beli tanah dan ini udah pecah. Ternyata pas waktu jualan Covid kita udah jual aset, udah banyak hutang, jual rumah, agun sana agun sini. Jadi kayak memang kondisi ekonomi kami sampai sekarang juga masih belum stabil, masih prihatin lah istilahnya. Nah suami kan di sarjana teknik ya, arsitek yang udah usia juga kan, kita udah 44 tahun yang susah gitu nyari pekerjaan. Ya udah akhirnya dengan driver online. Aku sempat pernyataan kemarin driver online, tapi lebih tepatnya driver taksi online. Tapi juga kondisinya di awal-awal itu kita kan memang mobilnya masih kredit ya di tahun-tahun awal kurang lebih setahun setengah. Suami aku mulai 2022 driver taksi online ini. Nah di awal-awal ternyata kok nggak nutup nih cicilannya. Akhirnya udah sebelum ditarik menyerahkan diri aja ke leasing. Ternyata sekarang partner gitu, bermitra dengan perusahaan tersebut. Jadi kayak sistem sewa per hari kayak gitu. Bisnis sewa mobil sekarang. Bukan. Tetap di perusahaan itu driver taksi online gitu. Jadi perusahaan itu bermitra istilahnya gitu. Iya, sampai saat ini Mbak. Sejauh ini selama suami masih untuk kebutuhan hari-hari. Itu dia karena nggak ketutup, makanya kita banyak pinjaman sana sini sama keluarga, sudah banyak yang dijual, bahkan sahabat juga banyak yang mensupport, bukan hanya mensupport moral tapi juga mensupport material juga gitu ya. Itu tapi mau bagaimana lagi gitu kan, istilahnya nih kayak aku sempat bilang bersih 100.000 untuk makan aja alhamdulillah gitu. Jadi sampai hari ini langsung kayak udah jalanin aja terus, nggak apa-apa sayang. Alhamdulillah kan aku nyanyi ada aja, tapi istilahnya hutang masih banyak, tapi abis milalan semakin aja jalanin aja, harus kuat gitu karena ya buat keluarga, buat anak-anak nih ya udah kerja sendiri istilahnya, udah dari kuliah aja kamu udah nggak jajan ya Kak ya, udah cari aja yang penting halal kerjaannya gitu kayak ya semangat. Karena hampir udah berhenti aja biar fokus ke adiknya gitu kan SMA gitu. Berapa orang Mbak? Aku 2 anak kan, dia yang pertama, yang kedua laki-laki. Sekarang sudah kuliah ya alhamdulillah gitu, ada kampus yang lumayan murah yang udah, terus juga ngambil kelas karyawan juga, berharap dia kerja juga gitu kan. Jadi anak-anak kuliah sambil kerja. Aku udah lulus tahun lalu. Udah lulus dia. Adiknya rencananya mau sambil kerja cuma belum dapat kerjaan juga gitu. Kak, tadi jadi bintang tamu ada respon Raffi nggak sih tentang cerita seperti ini? Biasanya Raffi kan suka ya intinya sih tadi alhamdulillah kawan-kawan artis banyak yang juga mendoakan, lebih ke
mengasih semangat aja sih intinya ya. Dan aku juga kayak sudah lama menahan gitu kan, kayak takutnya disangka mau cari perhatian atau mau mengeluh, karena ya aku yakin, aku tahu pasti di luar sana banyak yang lebih sulit dari kami keadaannya gitu, karena imbas dari COVID ini. Oleh gitu, jadi aku cuma ngomong ke kawan-kawan dekat yang memang ya ngerti kondisinya, yang kadang-kadang kayak ya aku bukannya sombong atau bagaimana menarik diri silaturahmi, karena memang kalau silaturahmi itu kan memang butuh biaya. Aku bilang kayak ya butuh transport dan lain-lain, tapi kalaupun dianterin sama suami kan harus narik hari-hari gitu. Makanya kadang-kadang kayak pagi ngedrop seandainya lagi sering pun ke mata Isda, pagi ngedrop, nanti kalau udah narik jemput lagi seperti itu ya. Iya. Alhamdulillah Gimana ada respon teman-teman gimana? Kalau aku lebih jujur lagi sih ke teman-teman, karena apa ya, mereka open minded gitu, pikirannya terbuka, jadi udah biasa bertemu dengan teman-teman yang ekonominya di bawah, teman-teman yang ekonominya di atas. Jadi aku lebih enak jujur dari awal. Jadi kalau misalkan diajak jalan, sorry banget lagi ada kebutuhan yang lebih penting, mereka lebih ngerti sih. Ini rasanya gimana ketika tadi mama bilang kuliah nggak jajan gitu, malah Cari uang. iya cari uang gitu. Kalau aku pribadi sih kebetulan karena COVID di rumah ya, jadi alhamdulillah nih nggak perlu keluar untuk kos nih. Untuk kos nggak perlu, makan juga akhirnya kita kan satu rumah lagi, satu atap lagi kan, jadi keluar makan dari mama. Cuma lebih ke make up, skincare. Kalau jajan-jajan sih aku bener-bener sempet enggak sama sekali. Kayak apa, skincare aja kan sebenarnya udah kebutuhan pokok, tapi aku jadi nyarinya yang lebih murah gitu. Aku juga Karena di jualan entertain- online juga. Di entertainment memang harus jaga penampilan gitu kan, jadi kayak memang yang mau nggak mau ya itu perlu gitu. Ya, untuk saya dia sendiri Aku cari sempet uang. jualan online. Iya, jadi mbak online ya apa aja lah, dia cari-cari usaha yang selama itu halal ya dia coba. Mbak Ira, Dan bantu ngedit ya temen kamu. kenapa terharu banget nih Mbak Ira? Iya ya pasti karena kan memang sebenarnya aku kan masih di fase ini kan, gitu kita masih belum lepas dari fase prihatin ini. Jadi itu yang sebenarnya pas kemarin sempet ditanya lebih dalam, sempet terpancing, sebenarnya aku kayak mungkin memang udah saatnya kali ya aku bicara apa adanya ya, karena memang keadaan yang kayak gini. Itu yang aku bilang, kayak kadang-kadang kan jadi terkesannya kan kayak menarik diri, padahal memang karena keadaan kayak mau silaturahmi keluarga teman-teman seperti itu sih. Sebenarnya sih agak-agak jadi ya lega juga gitu, jujur ya, yang manusia gitu kan, kayak merasakan ya hidup kadang di atas ada di bawah ya. Kadang-kadang kan kayak banyak pertanyaan, bagaimana nih Mbak Ira kan seorang apa artis atau selebriti dengan keadaan begini. Aku bilang sih bahwa ya aku juga manusia biasa, yang aku berdoa tuh yang kuatkan iman gitu kan, untuk aku dan keluarga, lebih kesehatan biar kita selalu kuat, biar kita ya tetap ingatlah sama Allah gitu kan, bahwa ya bersyukur, bersabar bahwa ini ujian. Semoga banyak hal baik sih yang kami dapatkan, biar kami jadi lebih sabar. Mungkin kalau mungkin aku ngedidik anak-anak ada terus uang, mereka senang-senang, takutnya mereka jadi sombong atau lupa diri. Dengan begini kan mereka jadi belajar bahwa cari uang tuh nggak mudah, jadi lebih bermanfaat lah rezeki yang didapat. Iya, Ambil Mam. hikmahnya. Mama sosok mama yang seperti apa sih di mata kamu? Mama orangnya penyabar banget. Ya buktinya aja udah naik turun dari yang tadinya bener-bener sebelum jadi Ira Suara itu kan, dari SMP aja udah banting tulang kan untuk keluarga, karena sampai sekarang pun mama membiayai bukan cuma anak-anaknya tapi juga orang tuanya, adik-adiknya, dan aku dan adik aku. Jadi tanggung jawabnya banyak banget, tapi mama masih bisa bertahan sampai sekarang. Hebat. Lebih apa namanya, kayak karena mungkin sudah terbiasa kan, dari kecil aku dari SMP sudah cari uang, kayak sudah terbiasa, memang aku jadi tulang punggung. Jadi kayaknya dengan pas lagi nggak ada uang gitu yang agak lebih sedih sih gitu, kayak udah terbiasa ngasih terus lagi butuh yang lain gitu, keluarga butuh tapi aku nggak bisa ngasih tuh kayaknya aduh sedih banget gitu. Istilahnya kalau aku buat tahan diri sendiri, kayak keinginan apa atau apa itu aku udah bisa nahan lah. Aku alhamdulillah aku juga ya apa adanya gitu kan, kayak makan atau pergi-pergi aku nggak yang kepengen keluar negeri atau apa, kangen enggak, bukan itunya yang aku harapkan. Berharapnya mudah-mudahan kalaupun keuangan kembali normal ya lebih bermanfaat lah inginnya gitu kan, lebih ke keluarga. Seandainya contohnya
kalau ada rezeki lebih pengen umroh yang gitu-gitu yang bermanfaat buat keluarga, lebih seandainya ada apa yang harus dilakukan, apa yang bermanfaat lah, bukan yang buat foya-foya istilahnya.